Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monalisa Mkodompit, NIM B2306911, kelas 02H, Prodi S1 Kebidanan, Universitas Megabuana Palopo. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari Ibu dosen Arifah Usman SST MKes, mata kuliah Asuhan Kebidanan pada kasus kompleks komunikasi pada perempuan dengan disabilitas fisik maupun mental, dengan menyampaikan keadaan buruk, pilihan informen konsen, dan pemberian informasi. Definisi disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Disabilitas terbagi dua, disabilitas mental dan disabilitas fisik. Nah, disabilitas mental itu adalah salah satu jenis gangguan perilaku. Hal tersebut diakibatkan karena emosi penyintas sering mempengaruhi tindakannya. Gangguan perilaku dapat mengganggu dan jika tidak didiagnosis pada masa kanak-kanak, hal ini dapat berdampak pada kemampuan seseorang untuk mempertahankan pekerjaan dan mempertahankan hubungan. Jadi, penderita disabilitas mental juga kesulitan mengendalikan emosi dan seringkali merasa tidak bahagia dalam hidupnya. Nah, artinya mereka sering bertindak tidak pantas dalam keadaan normal atau menderita perasaan takut dan cemas, terutama yang berkaitan dengan masalah pribadi. Sedangkan disabilitas fisik adalah suatu kondisi yang mempengaruhi kemampuan fisik, stamina, mobilitas, dan kemampuan seseorang untuk bergerak dan menggunakan anggota gerak, tangan, dan kaki. Nah, kondisi ini biasanya bersifat sementara atau bahkan permanen, dan siapapun dapat mengalaminya melalui kecelakaan, cedera, penyakit pasca operasi, ataupun faktor keturunan. Adapun penanganan masalah reproduksi pada perempuan penyandang disabilitas yaitu perlunya akses layanan kesehatan menyeluruh dan inklusif, perlunya alat bantu adaptif yang terjangkau, perlunya cakupan jaminan kesehatan yang inklusif, dan perlunya data yang akurat. Adapun komunikasi yang dilakukan dengan perempuan penyandang disabilitas mental, yang pertama, bicara dengan tenang, jelas, dan volume sedang. Kedua, bicara dengan ungkapan yang mudah dipahami. Tiga, bicara sewajarnya dan hindari kalimat yang rumit dan panjang. 4. Berikan informasi secara bertahap menggunakan alat bantu audio atau visual yang akan membantu mempermudah pemahaman klien. Kelima, tunjukkanlah cara untuk melakukan sesuatu. 6. Tataplah wajah klien saat berkomunikasi dan jangan melihat klien dengan tatapan heran dan tidak wajar. 7. Dengarkan apa yang klien inginkan sebelum memberi penjelasan. Tunjukkan pada klien bahwa Anda tertarik dengan apa yang klien sampaikan. 8. Menerima kebiasaan klien yang dianggap tidak biasa. 9. Minta saran pada keluarga atau pendamping klien jika ada yang kurang dimengerti. Sedangkan komunikasi yang dilakukan dengan perempuan penyandang disabilitas fisik yaitu pertama, fokus pada pasien bukan kondisi difabelnya. Kedua, jika menawarkan bantuan, lakukan dengan hormat dan tanyakan kebutuhannya. Ketiga, setelah bertanya untuk memberikan bantuan, tunggulah respon klien. Mereka belum tentu membutuhkan bantuan sehingga sangat mungkin bagi mereka mengatakan tidak saat ditawari bantuan. Keempat, jika pasien adalah pengguna kursi roda, posisikan mata sejajar dengan mata klien, duduk, jongkok, atau berlutut sebagai bentuk rasa hormat. Kelima, hindari bersandar pada kursi roda seseorang. Ingatlah bahwa pengguna kursi roda menganggap kursi roda mereka adalah bagian dari tubuh. Selanjutnya, menyampaikan keadaan buruk, pilihan informen konsen, dan pemberian informasi pada kasus kompleks yang dialami perempuan penyandang disabilitas. Dalam melakukan pelayanan, petugas tetap harus melakukan tahapan-tahapan yang sama saat memberikan pelayanan kepada non-disabilitas. Salah satunya yaitu memberikan informen konsen. Nah, informen konsen dalam kaitannya dengan penanganan pasien penyandang disabilitas memiliki arti penting yaitu untuk menghargai hak-hak dasar pasien. Informen konsen berlaku untuk semua penyandang disabilitas. Terkadang penyandang disabilitas ini dapat memberikan persetujuannya, namun pada kasus yang memerlukan tindakan untuk penanganan kondisi berisiko tinggi, tenaga kesehatan harus memastikan bahwa persetujuan tindakan diberikan oleh pendamping dari keluarga terdekat.
Nah, setelah disetujui oleh keluarga pasien, maka petugas kesehatan akan melakukan pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, dalam konseling dan edukasi pada tingkatan disabilitas yang tidak terlalu berat, edukasi bisa melibatkan penyandang disabilitas itu sendiri untuk membuat keputusan, supaya mereka memiliki kesempatan untuk melatih pembuatan keputusan untuk dirinya sendiri. Nah, demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.